Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mugas Fajar Mujadi dengan NIM 23010015. Saya di sini akan mempresentasikan hasil PPT yang saya sudah bikin, yaitu dengan berjudul Sistem Hidrolik Power atau Tenaga Hidrolik. Yang pertama, sistem hidrolik dalam pengoboran. Sistem hidrolik merupakan tulang punggung operasi pengoboran modern, memainkan peran krusial dalam memastikan efisiensi dan keamanan. Sistem ini memanfaatkan fluida bertekanan untuk mengirimkan daya. Mungkin kontrol presisi atas peralatan pengoboran yang berat. Mungkin intinya sistem hidrolik tidak hanya membantu dalam produksi serbuk bor dari dasar lubang, tapi juga memfasilitasi transportasi ke permukaannya. Ini adalah fondasi operasional yang memungkinkan pengoboran berjalan lancar dan produktif. Lalu di sini ada tujuan utama dalam sistem hidrolik pengoboran, yaitu yang pertama ada pembersihan serbuk bor. Sistem hidrolik memastikan serbuk bor, material yang dihasilkan dari proses pengoboran, diangkat secara efisien dari dasar lubang bor. Ini mencegah agar tidak ada penumpukan yang dapat menghambat dapat proses pengoboran. Lalu ada yang kedua, ada transportasi serbuk. Transportasi serbuk yaitu lumpur bor bertekanan mengangkat serbuk bor yang telah dibersihkan dari dasar lubang menuju permukaan melalui anulus, lalu untuk kemudian diproses di sistem pemisahan padatan. Lalu juga ada pendinginan pahat bor. Aliran lumpur yang terus-menerus berfungsi sebagai media pendingin untuk pahat bor mencegah panas berlebih akibat gesekan dan memastikan umur pakai yang ukur yang lebih panjang. Lalu yang terakhir ada stabilisasi dinding lubang. Tekanan hidrolik yang diberikan oleh kolom lumpur bor membantu menstabilkan dinding lubang bor, mencegah keruntuhan formasi yang tidak stabil dalam operasi pengoboran. Lalu di sini ada contoh dari gambar seperti pembersihan serbuk bor. Ini yang pertama. Lalu di sini ada komponen sistem hidrolik. Yang pertama itu ada saluran permukaan surface line. Sistem permukaan ini mengangkut lumpur bor dari pompa lumpur menuju menara pengeboran. Desainnya harus mampu menahan tekanan tinggi dan abrasi dari lumpur yang mengalir. Di sini ada contoh fotonya, yaitu di atas permukaan itu banyak-banyak pipa dan seperti pipa-pipa di atas seperti mud pump dan lain-lain semacamnya. Lalu di sini ada standpipe, sebuah pipa vertikal yang terpasang di menara pengeboran menghubungkan saluran permukaan ke selang putar. Pipa ini dirancang untuk menahan tekanan operasional yang sangat tinggi. Lalu sini juga ada contoh fotonya yang kedua, itu standpipe. Ini standpipe yang ini. Lalu yang ketiga ada pompa lumpur atau mud pump. Ini jantung dari sistem hidrolik, bertanggung jawab untuk memompa lumpur dengan tekanan tinggi dalam rangkaian pipa bor. Daya utamanya berasal dari mesin diesel atau motor listrik, mengubah energi mekanik menjadi energi hidrolik. Ini buat contoh fotonya, itu mud pump atau pompa lumpur. Biasanya pompa lumpur lebih banyak digunakan itu berasal dari mesin diesel karena penggunaannya lebih lebih murah dan biayanya lebih murah. Sedangkan dengan listrik itu mungkin agak-agak ribet, jadi tidak jarang pakai atau hanya ada beberapa. Lalu di sini ada selang putar atau rotary hose. Selang fleksibel bertekanan tinggi ini berfungsi sebagai penghubung antara pipa tegak dan swivel. Fleksibilitasnya memungkinkan pergerakan vertikal rangkaian pipa bor tanpa mengganggu aliran lumpur. Di sini ada contoh fotonya, yaitu yang ini, yang berbentuk seperti kail pancing. Ini adalah selang putar atau rotary hose. Lalu sini ada swivel. Komponen ini terletak di bagian atas rangkaian pipa bor, memungkinkan rangkaian pipa bor berputar bebas tanpa menguntir selang putar. Swivel juga berfungsi sebagai saluran untuk lumpur bor agar bisa mengalir ke dalam rangkaian pipa. Di sini ada contohnya swivel. Lalu yang kedua ada rangkaian pipa bor terdiri dari drill pipe, drill collar, dan heavy wire drill pipe. Rangkaian ini adalah jalur utama bagi lumpur bor untuk sampai dasar lubang. Mereka juga mentransmisikan bobot dan torsi ke pahat bor. Ini ada fotonya juga. Lalu ada Kelly dan atau top grab.
Baik Kelly maupun top drive bertanggung jawab untuk mentransmisikan torsi rotasi rangkaian pipa bor sekaligus menyediakan jalur aliran bor dari swivel atau rotary hose pada top drive menuju pipa bor. Dan ini contoh fotonya dari Kelly. Lalu di sini ada paha bor atau bit sebagai titik air di dasar lubang. Paha bor tidak hanya berfungsi untuk memecah formasi bebatuan, tapi juga dilengkapi dengan nozzle yang menyemprotkan lumpur langsung ke dasar lubang untuk membersihkan serbuk dan mendinginkan pahat. Ini contohnya. Dan juga untuk atau bit itu juga ada berbagai jenis. Yang pertama itu ada eh, lalu di sini ada bit. Bit juga itu ada berbagai macam jenis. Yang pertama seperti drag bit, lalu ada roller cone bit, roller, roller cone bit, lalu ketiga ada diamond bit, keempat ada PDC atau polycrystalline diamond compact bit, lalu ada core bit, dan yang terakhir ada hybrid bit. Itu mungkin macam-macam bit yang saya ketahui. Lalu di sini ada fungsi nozzle pada pahat bor. Nozzle komponen kecil namun vital pada pahat bor memiliki fungsi yang sangat penting dalam proses pengeboran. Yang pertama itu untuk menyemprotkan lumpur. Nozzle meneruskan aliran lumpur dari dalam rangkaian pipa bor langsung ke dasar lubang untuk memastikan lumpur didistribusikan secara efektif di area kerja pahat. Lalu ada pembentukan jet berkecepatan tinggi. Di sini nozzle yang sempit mengubah tekanan lumpur menjadi jet berkecepatan tinggi. Jet ini sangat efektif dalam pembersihan serbuk bor dari dasar lubang, mencegah redrilling dan meningkatkan laju penetrasi. Lalu ada efisiensi pembersihan. Kecepatan jet yang tinggi memastikan serbuk bor segera terangkat, menjaga dasar lubang tetap bersih untuk kontak optimal antara pahat dan formasi. Pengaruh pada daya hidrolik, ukuran dan jumlah nozzle secara langsung memengaruhi tekanan dan laju aliran lumpur yang keluar. Hal ini berdampak signifikan pada daya hidrolik yang tersedia di pahat bor atau BHP yang krusial untuk performa pengeboran. Lalu ada daya input pompa atau pompa input power. Daya input pompa merupakan total mekanik yang disuplai ke pompa untuk menggerakkan operasinya. Pengukuran daya ini sangat penting untuk memahami efisiensi keseluruhan sistem hidrolik dan merencanakan konsumsi energi. Daya input pompa merujuk pada daya mekanik yang diberikan langsung ke pompa, biasanya diukur dalam satuan horsepower atau HP. Sumber daya ini umumnya berasal dari mesin diesel berkapasitas besar atau motor listrik yang dirancang khusus untuk aplikasi industri atau berat pada pengeboran. Lalu ada konversi energi. Daya mekanik yang disuplai ini kemudian dikonversi oleh pompa menjadi daya hidrolik dalam lumpur bor yang dikenal sebagai yaitu hydraulic horsepower atau HHP. Lalu di sini ada daya kuda hidrolik atau hydraulic horsepower atau HHP. Daya kuda hidrolik atau HHP adalah ukuran daya yang secara efektif ditransfer ke lumpur bor oleh pompa. Ini mempresentasikan energi yang dibawa oleh lumpur untuk melakukan pekerjaan di dalam sistem pengeboran. Lalu di sini ada rumus dasar untuk menghitung HHP adalah yang HHP sama dengan Q kali P per 1714. Q ini sebagai laju aliran lumpur atau satuannya itu GPM, itu galon per menit. Lalu yang kedua ada P ini sebagai tekanan lumpur dengan satuan PSI yaitu pound per inci persegi. Lalu ada 1714 yaitu konstanta konversi untuk satuan tersebut. 1714 ini adalah bawaan dari rumusnya itu, jadi tidak bisa diubah. HSP secara langsung mengukur kapasitas pompa dalam menggerakkan fluida. HSP dihasilkan harus cukup besar untuk mengatasi seluruh kehilangan tekanan yang terjadi di sepanjang sistem hidrolik, mulai dari permukaan hingga ke dasar lubang, termasuk dalam pahat bor itu sendiri. Lalu di sini ada tabel dari pressure loss. Jadi di mana semakin dalam semakin dalam pemboran itu semakin banyak juga kehilangan tenaga kita, itu satuannya PSI. Contohnya misal kita ngobrol berapa feet
Lalu juga kita juga kan mengalami kehilangan tenaga dari tekanan tersebut. Lalu di sini juga ada sifat-sifat lumpur bor. Lumpur bor adalah fluida kompleks dengan sifat-sifat yang sangat khusus untuk mendukung proses pemboran. Eh, Lumpur bor ini sangat penting untuk efisiensi hidrolik dan keberhasilan pemboran secara keseluruhan. Dan juga ada jenis-jenis dari lumpur bor, yaitu ada densitas lumpur bor mempengaruhi tekanan hidrostatik yang diberikan pada dinding lubang bor. Densitas yang tepat penting untuk menyeimbangkan tekanan formasi dan mencegah influx fluida. Lalu yang kedua ada viskositas. Viskositas untuk mengukur resistensi lumpur terhadap aliran. Viskositas yang optimal diperlukan untuk efisiensi mengangkat serbuk bor, tapi viskositas yang terlalu tinggi dapat meningkatkan kehilangan tekanan. Lalu di sini ada yield point atau gel strength, yaitu gaya geser minimum yang dibutuhkan untuk memulai aliran lumpur, sementara gel strength adalah kemampuan lumpur untuk membentuk struktur gel saat statis. Keduanya penting dalam untuk menahan serbuk bor dalam suspensi saat sirkulasi dihentikan. Lalu di sini ada daya kuda hidrolik pahat atau BHHP dan pemilihan nozzle. Daya hidrolik pahat BHP adalah bagian dari total HP HHP yang benar-benar dimanfaatkan oleh pahat bor. Ini adalah daya yang tersedia untuk membersihkan dasar lubang dan memecah batuan. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan BHP atau dampak jet impact force di dasar lubang. Lalu ada pemilihan nozzle. Ukuran dan jumlah nozzle pada pahat bor sangat krusial. Total nozzle atau TFA harus dioptimalkan untuk mencapai keseimbangan antara BHP yang tinggi dalam kehilangan tekanan yang dapat diterima di seluruh sistem. Pemilihan nozzle yang salah dapat mengakibatkan pembersihan dasar lubang bor yang buruk atau tekanan pompa yang berlebihan atau ukuran yang berlebihan. Lalu ukuran umumnya itu biasanya 3x2, ini 3x2/32 atau 3x14/32 untuk PDC bit. Secara umum target BHP seringkali ditetapkan pada 50-65% dari total HHP yang dihasilkan oleh pompa. Ini menunjukkan pentingnya mengalokasikan sebagian besar dari hidrolik ke pahat di mana pekerjaan pemboran sebenarnya terjadi. Lalu di sini ada rumus dari BHP, yaitu tekanan tekanan di mata bor dengan satuan PSI, lalu ada laju alir dengan satuan GPM, lalu di sini ada nilai konstanta itu 1714. Mungkin dari saya cukup, bila ada kurang mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.